Pasar saham Indonesia meraih kinerja negatif sepanjang kuartal pertama 2023. Dikarenakan kondisi ekonomi global yang tidak pasti, ada beberapa sentimen dari luar negeri yang akan mempengaruhi pergerakan indeks, salah satunya yakni pandangan The Fed terhadap arah kebijakan moneter. Lantas bagaimana laju perdagangan pergerakan IHSG pada pekan ini? Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Alfred Nainggolan, Kepala Riset Pros Capital. Selamat pagi Pak Alfred. Halo, selamat pagi Mas Yuda. Iya, ini sepertinya faktor eksternal masih menjadi sentimen negatif ya terhadap pergerakan bursa hari ini. Lalu apakah Anda melihat potensi IHSG akan menguat ataukah masih bertahan di level konsolidasi sepanjang perdagangan pada awal pekan ini, Pak? Ya, kalau untuk pekan ini kita memperkirakan memang lebih kepada fase konsolidasi ya. Indeks mungkin akan bergerak dalam rentang 6.720 sampai di 6.960-an. Dan kalau kita lihat memang tadi bahwa faktor sentimen eksternal lebih banyak. Yang kedua juga meskipun sentimen eksternal lebih banyak, tapi kita lihat sentimennya juga nggak begitu cukup signifikan. Dari dalam sendiri memang hari ini ada angka inflasi ya. Hmm. Jadi untuk pekan ini ada angka inflasi dan kita juga melihat bahwa ekspektasinya juga nggak terlalu cukup besar sehingga tidak akan banyak berpengaruh. Dan yang berikutnya dari domestik, musim laporan keuangan yang saat ini sudah hampir 50% emiten kita sudah merilis ya, performa full year 2022. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi sentimen-sentimen tersebut, tadi kita lihat bahwa IHSG cenderung akan masuk kepada fase konsolidasi setelah 2 pekan terakhir mengalami kenaikan yang cukup bagus ya. Mhm. Pak Alfred, tadi saya membaca terkait dengan kebijakan OPEC yang akan memangkas produksi minyak nih. Apakah juga berpengaruh terhadap harga komoditi dan juga IHSG pada hari ini, Pak? Karena memang produksinya akan dipangkas sebanyak 1,16 juta barrel per hari, Pak. Ya, kalau kita lihat sentimen kebijakan tersebut terhadap harga minyak langsung berpengaruh di pasar spot kemarin ya, kenaikannya juga cukup signifikan. Dan tentu tadi bahwa kenaikan harga komoditi oil seperti ini kan tentu akan berpengaruh juga terhadap pergerakan harga komoditi lainnya, khususnya tadi komoditi energi. Kita bahkan sebelumnya memperkirakan bahwa pekan ini ya dari sisi komoditi mungkin tidak akan berfluktuasi, tapi dengan adanya pemangkasan ini kita lihat bahwa komoditi bahwa di pekan ini kemungkinan akan mendapat sentimen positif, sehingga ini juga mungkin akan berpengaruh terhadap harga-harga saham di sektor energi ya, Mhm. baik itu oil dan juga coal. Dan kita tahu juga bahwa emiten-emiten coal sampai saat ini juga masih mendapat sentimen dari Mhm. penantian pembagian dividen. Jadi kalau kita lihat pekan ini tadi komoditi mungkin masih akan cukup baik, dan kalau ditanya apakah akan berkontribusi terhadap IHSG, mungkin kontribusinya tidak terlalu cukup besar ya. Tapi kalau kita lihat secara sektoral cukup bagus sentimennya di pekan ini untuk komoditi energi. Mhm. Pak Alfred, tadi kita sedikit menyinggung tentang batu bara. Menarik adalah terkait dengan harga batu bara yang menguat 0,34% pada pekan lalu ya Pak ini. Tapi yang menarik adalah kita juga harus menunggu rilis data dari manufacturing PMI dari Tiongkok sendiri. Bagaimana Anda melihat dengan di satu sisi minyak produksi berkurang, kemudian batu bara juga sempat membaik 0,34%. Apakah ini juga terhadap dividen-dividen emiten batu bara juga menarik untuk minggu ini Pak? Iya, kalau terkait dengan PMI sampai sejauh ini konsensusnya memang tidak banyak bergerak jauh dari angka sebelumnya, tapi masih di atas, kita lihat mungkin masih ada di atas 50 ya. Kemarin juga sudah rilis untuk PMI di atas masih 50, artinya masih ada aktivitas positif, sehingga dampaknya juga terhadap ekspektasi pasar untuk pergerakan komoditi juga tidak akan banyak mempengaruhi. Jadi cenderung tadi sentimennya akan masih cukup bagus. Dan yang kedua tadi bicara masalah pergerakan harga minyak yang juga akan Mhm. berkontribusi tadi terhadap pergerakan harga komoditi coal sendiri. Jadi overall kalau kita lihat coal masih cukup bagus untuk khusus di pekan ini. Dan tadi yang kita katakan bahwa tambahan dari sentimen penantian terhadap pembagian dividen juga akan cukup bagus juga menjadi katalis bagi emiten sektor coal di pekan ini. Mhm. Pembagian dividen. Nah, ini kita bicara apakah musim dividen jumbo serta arus mudik pasca pandemi bisa menjadi sentimen positif bagi bursa dan booster terhadap perekonomian, Pak? Iya, kalau untuk pembagian dividen mungkin berpengaruh, tapi sifatnya short term ya, karena tadi bahwa eh, banyak pasar kita lebih menggunakan momentum dividen untuk trading ya. Jadi kalau kita lihat Mhm. sifatnya mungkin bersifat short term. Yang kedua kalau bicara masalah Lebaran, momen Lebaran kita perkirakan bahwa untuk
Lebaran tahun ini aktivitas masyarakat akan mengalami peningkatan yang cukup bagus dibandingkan sebelumnya, sehingga juga kita perkirakan bahwa dari sisi ekonomi juga akan mengalami perbaikan yang juga atau peningkatan yang juga cukup baik, dan tentu ini akan berimbas terhadap emiten-emiten yang punya exposure tadi terhadap Mhm. momentum Lebaran, yang kita perkirakan juga angkanya akan jauh lebih bagus di tahun ini. Jadi ini juga kita perkirakan akan menjadi sentimen yang bagus bagi emiten-emiten. Tapi dampaknya lebih bersifat individual dan sektoral. Jadi kalau kita lihat dampak secara keseluruhan kepada marketnya mungkin tidak terlalu cukup besar ya. Mhm. Tinggal nanti kita melihat dari sisi makronya, yaitu rilis nanti data ekonomi kita di kuartal 1 dan juga mungkin kuartal kedua yang masih cukup panjang kita nantikan. Tapi overall kalau kita lihat bahwa kalau nanti pasar melihat bagaimana aktivitas di momen Lebaran ini, tentu akan menjadi ekspektasi positif bagi pasar dalam melihat kondisi ekonomi kita ke depan, sehingga kuartal kedua ini akan menjadi kuartal di mana IHSG akan banyak direfleksikan dari kondisi ekonomi yang ada, yang kita perkirakan tadi bahwa ekonominya akan cukup bagus di kuartal kedua. Mhm. Ini ada kabar baik dari World Bank yang menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 untuk kawasan East Asia dan Pasifik. Indonesia 5,1% dari 4,6% pada periode Oktober tahun lalu nih Pak. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak terhadap pergerakan bursa pada hari ini juga? Ya, kalau kita lihat memang bahwa dari sisi IHSG kita lihat memang resiliensinya juga cukup bagus ya, recovery-nya juga cukup cepat. Ini menunjukkan bagaimana tadi bahwa eh, kondisi makro atau fundamental kita memang tidak dilepaskan dari bagaimana pasar dalam mengamati pergerakan harga saham kita dan juga harga-harga saham yang ada. Yang kedua juga rupiah sudah mencerminkan itu atau merefleksikan itu. Kita bisa melihat bagaimana meskipun turbulensinya cukup kuat dari faktor eksternal atau kondisi makro dalam 1-2 bulan terakhir, tapi kita lihat rupiah ternyata meskipun tadi sempat melemah tapi bisa recovery dengan cepat, bahkan kemarin sempat ditutup di bawah 15.000. Ini juga menunjukkan kondisi tersebut. Jadi kalau kita lihat bahwa perubahan proyeksi memang bisa dibilang sudah terlihat dari bagaimana IHSG kita bisa cepat pulih dari kondisi-kondisi eksternal yang ada. Jadi overall ini akan menjadi modal yang besar, apalagi catatan net sell asing tidak hanya di pasar saham, di pasar obligasi kita juga cukup bagus, sehingga kita perkirakan bahwa di kuartal kedua ini seperti yang saya katakan tadi merupakan momen yang bagus sebenarnya bagi IHSG kita untuk bisa terus merecovery, karena kita tahu bahwa di tahun ini tertingginya masih di 6.900-an, sementara Mhm. kita berharap bahwa nanti di kuartal kedua ini bisa kembali masuk ke level 7.000, karena memang tadi bahwa proses recovery kita juga cukup cepat dan kondisi fundamental kita juga cukup baik, karena konsumsi masyarakat kita bisa dibilang masih cukup kuat dan kita masih sedikit diuntungkan dari harga komoditi yang masih cukup tinggi sampai di kuartal kedua ini. Ya, dengan harga komoditi yang masih bagus, kondisi fundamental yang baik ini terbukti dengan laba LQ45 yang masih mencapai 53,36. Bagaimana Anda melihat pergerakan LQ45 Mas dalam pekan ini? Karena memang laba bersihnya rata-rata mencapai 26,84 Mas. Iya, kalau kita lihat tadi bahwa kontribusi sektor perbankan juga punya kontribusi yang kuat dalam LQ45 kita, dan juga emiten-emiten telekomunikasi, dan kita lihat dua sektor ini juga cukup bagus sampai di year to date sampai hari ini. Jadi kalau kita lihat itu yang banyak berkontribusi terhadap LQ45, dan bagaimana ke depannya kita masih melihat bahwa sektor perbankan kita masih cukup kuat ya, apalagi bahwa otoritas perbankan kita juga bisa dibilang cukup optimis bahwa kondisi perbankan di luar khususnya Amerika tidak akan banyak berpengaruh terhadap perbankan kita. Bahkan juga di awal sampai di 2 bulan pertama ini juga penyaluran kredit perbankan kita masih tumbuh double digit. Ini juga modal yang kuat sebenarnya untuk mengekspektasikan bagaimana performa penyaluran kredit emiten perbankan kita. Jadi kalau kita lihat LQ45, kita masih cukup optimis bahwa penguatannya masih akan berlanjut oleh dua sektor tadi, yaitu bicara masalah sektor perbankan dan juga sektor komoditi. Yang ketiga tadi sektor telekomunikasi kita. Mhm. Berarti krisis perbankan secara internasional tidak berpengaruh menjadi sentimen negatif terhadap bursa Indonesia maupun regional ya Mas ya? Ya, untuk kondisi yang terjadi sampai saat ini dengan penurunan atau kolapsnya bank di Amerika tidak banyak berpengaruh. Tadi kita lihat bahwa meskipun sempat berpengaruh sifatnya temporary, lebih kepada psikologis, tapi melihat di harga sekarang pemulihannya juga cukup cepat, dan kita lihat juga asing masih melihat bahwa bank-bank kita masih cukup prospek yang
terbukti tadi bahwa masih ada catatan net buy asing yang cukup bagus di empat bank besar kita ya, sampai di April 2023 ini. Mhm. Market masih menunggu kebijakan The Fed terkait dengan melunaknya suku bunga. Tapi di satu sisi, kalau kita bicara mengenai harga minyak yang pasti akan meningkat karena produktivitas dibatasi oleh OPEC, pasti di satu sisi akan meningkat inflasi juga. Bagaimana Anda melihat dengan kondisi ini, Mas? Ya, kalau kondisi memang tadi bahwa di awal memang sebelum bicara masalah case perbankan ini memang pasar sangat concern bahwa The Fed kemungkinan masih akan terus menaikkan suku bunganya karena faktor pengendalian inflasi yang cukup sulit. Tapi dengan kondisi kejadian perbankan yang ada ini sebenarnya bagi pasar melihat bahwa ini menjadi sebuah penahan agresivitas bank sentral dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan kenaikan suku bunga. Jadi kalau kita lihat meskipun tadi bahwa inflasi kemungkinan masih akan cukup berat untuk turun cukup signifikan, tapi pasar sepertinya mesti agak tenang karena faktor tadi bahwa The Fed akan sangat berhati-hati sekali dalam melakukan kenaikan karena faktor tadi bahwa kondisi perbankan yang relatif cukup rentan tadi terhadap kenaikan suku bunga. Jadi dalam kondisi ini memang dari faktor eksternalnya, kondisi eksternalnya yang kemungkinan akan banyak berpengaruh. Tapi dari sisi kita sendiri kalau kita lihat tadi bahwa eh, kenaikan proyeksi dari beberapa lembaga internasional terhadap proyeksi ekonomi kita, bagaimana investor asing masih cukup optimis, bagaimana kondisi rupiah kita, sebenarnya ini menjadi ruang yang bagus sebenarnya bagi IHSG meskipun tadi bahwa kita masih dibayang-bayangi oleh kondisi tadi inflasi dari Amerika, kebijakan kenaikan suku bunga bank sentral, bahkan tadi bahwa pasar juga masih mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk jika ada kondisi-kondisi yang bisa kembali terjadi ya, khususnya tadi bicara masalah perbankan di Amerika. Ya, ini saya beralih ke harga komoditi emas. Hari ini harga emas turun sebesar 0,30% di level 1.962 per troy ounce hari ini, Mas. Anda melihat seperti apa kondisi komoditi emas yang terkoreksi setelah cukup lama selalu bertahan dan tidak tergoyahkan beberapa pekan lalu? Ya, kalau untuk penurunan ini kita lihat tadi kami melihat ada faktor tadi technical correction-nya, yang kedua tadi memang agak-agak berkebalikan ya, kalau kita lihat bahwa kalau ada sentimen yang cukup bagus terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi secara global, tentu ini akan menjadi faktor pengoreksi bagi harga emas. Jadi kalau kita lihat ada dua faktor tadi, bahwa tadi inflasi yang masih sulit untuk turun atau masih bisa dikatakan tetap tinggi, ini menunjukkan bahwa demand memang tetap masih ada. Yang kedua tadi kondisi perbankan Amerika yang sudah mulai mereda. Yang ketiga faktor tadi koreksi teknikal karena sebelumnya emas juga mengalami sentimen positif dari kondisi yang ada. Jadi tiga faktor ini yang menurut kita tadi menjadi penyebab kenapa emas mengalami koreksi. Bahkan untuk pekan ini kita juga perkirakan bahwa lanjutan koreksinya masih cukup ada untuk potensinya, tapi mungkin koreksinya tidak akan terlalu cukup besar karena dari sisi risk meskipun tadi ada kondisi sudah mulai mereda dari sisi eksternalnya, tapi pasar masih tetap akan melihat bahwa wait and see untuk kejutan-kejutan yang mungkin bisa saja terjadi. Mhm. Nah, ini terkait dengan saham-saham rekomendasi apa saja yang menarik untuk dikoleksi ataupun di saat saat ini seperti misalkan emas yang terkoreksi, kemudian batu bara menguat pekan lalu, kira-kira Pak Alfred bisa merekomendasikan saham-saham yang akan cuat pada minggu ini? Ya, kalau untuk minggu ini tadi bahwa dari sisi minyak ya yang punya sentimen juga cukup bagus dan tentu ini akan juga cukup bagus bagi emiten-emiten di sektor tersebut, dan juga yang kedua emiten yang terkait dengan itu seperti misalnya emiten-emiten berbasis energi khususnya tadi coal juga akan cukup bagus di pekan ini karena sentimennya juga cukup bagus. Biasanya karena minimnya sentimen-sentimen dari sektor lain atau kondisi yang domestik makro kita yang cukup minim, biasanya tadi ketika ada sentimen yang seperti ini pasar akan banyak fokus ke sektor tersebut sehingga aktivitas dari sisi transaksinya juga akan meningkat. Yang kedua mungkin sektor-sektor tadi yang punya exposure cukup bagus Mhm. terhadap momentum lebaran juga kita perkirakan juga bisa menjadi perhatian juga. Kita melihat bahwa sentimen-sentimen seperti misalnya sektor retail ya, konsumen retail juga masih cukup bagus untuk pekan ini. Jadi kita melihat dua sentimen itu. Untuk sentimen yang kita perkirakan lain juga cukup bagus, mungkin sektor-sektor lainnya kita masih positif terhadap tadi sektor teknologi untuk short term karena momentumnya juga dari eksternal juga cukup bagus sehingga
untuk emiten-emiten yang berbasis teknologi, termasuk tadi bicara masalah bank teknologi atau misalnya platform-platform e-commerce teknologi juga sentimennya masih cukup bagus pekan ini. Setelah pekan kemarin juga ada tekanannya yang cukup besar, kemungkinan akan mengalami rebound untuk sektor-sektor tersebut. Baik, terima kasih Pak Alfred untuk perbincangannya pagi hari ini. Semoga banyak cuan dan ISG selalu positif dan menghijau sepanjang pekan ini. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih, Mas Yuda.